bahkan satu kabupaten atau satu provinsi semuanya sepakat misalnya ke PIK 2, kamu haji, dosa semua. Jadi mohon maaf ini ya, karena di PIK itu mohon maaf ini, karena di PIK itu ada tempat kemungkaran. Bahkan kemarin ditemukan sabu bertonton. Artinya apa? Kekhawatiran saya kemarin orasi di Tanara, ada yang masih ingat kan ya? Alasan utama kita menolak PIK itu adalah alasan kedaulatan. Bagaimana kalau narkoba masuk? Bagaimana kalau senjata masuk? Itu alasan saya. Adapun kerugian nelayan, intimidasi, tetek bengek, itu bumbu saja teman-teman. Namun faktanya kan ternyata yang kita takutkan atas keberadaan PIK ini terjadi, ditemukan bertonton. Lah kalau sampai 1 bulan Banten disebar sabu bertonton, pelanggar orang Banten kan wajib. Lah kalau harganya murah, nggak mau nyoba pun pengen nyoba. Nah itu kan bentuk kemungkaran. Nah kalau semuanya hanya berdiam diri, dosa semua. Kiainya kebagian dosa kalau semuanya berdiam diri. Maka untuk para alim ulama, para asatidz, jika belum bisa berbuat seperti apa yang dilakukan Kang Muhajir, rekan-rekan, aktivis, mahasiswa, minimal doakan kami. Jangan sampai ridho terhadap berdirinya PIK. Bukan PIK-nya sebenarnya, bukan fisiknya yang kita tolak, potensi itu. Jadi sebagaimana tadi yang juga disinggung oleh Kiai Hamdan, kalau negara ini dirubah hukumnya menjadi syariat Islam, bukan lagi Pancasila tadi, berpotensi kayak chaos. Maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu lebih diutamakan, didahulukan daripada hanya sekedar menarik kebaikan. Maka sering kita sampaikan kepada para pendukung PIK, kita tidak menolak bahwa PIK itu akan mendatangkan manfaat, betul, menyerap pekerjaan, betul, itu kan namanya masoleh, kebaikan. Tapi kalau ada mafasid di situ maka harus tetap ditolak. Nah inilah yang tidak disadari. Kita itu tidak menafikan kalau PIK berdiri bisa menyerap tenaga kerja, tidak menafikan itu pasti. Namun satu hal yang pasti juga, pertanian jadi hilang. Orang yang mencari nafkah, artinya seimbang-seimbang. Anggaplah pertanian tidak diurus, laut tidak terganggu, PIK hanya akan menyerap tenaga kerja. Kalau tadi ada potensi tadi, tetap saja harus ditolak. Jadi tidak perlulah berdebat dengan kita tentang manfaat PIK, karena kita bukan orang yang menafikan Kang Muhajir. Maksudnya biar kita nggak buang-buang energi untuk menjawabi perdebatan bahwa PIK mendatangkan manfaat. Sekali lagi saya tegaskan dalam kesempatan kali ini, kita tidak menolak percaya. Kita percaya PIK akan menyerap tenaga kerja, tapi PIK juga akan menggerus pertanian dan kelautan. Seandainya pun tidak sampai menggerus pertanian dan kelautan, tadi potensi ancaman kedaulatan. Hari ini sudah terbukti PIK ada ditemukan bertonton sabu. Berarti bukan orang kecil yang memasukkan ini, banyak oknum yang terlibat untuk menghancurkan sebuah negara. Tidak harus dengan senjata, dengan sabu aja rusak negara, belum lagi besok senjata masuk. Kenapa lalu kemudian misalnya kita aktivis ini tidak percaya, kurang percaya terhadap negara? Karena sudah ada buktinya Kang Muhajir. Aceh dari mana mereka dapat senjata sehingga konflik berpuluh-puluh tahun? Papua kok bisa masuk senjata? Berarti negara tidak bisa menjamin senjata dari luar masuk. Sama di Banten juga. Pemerintah negara tidak mampu menjamin kalau PIK berdiri senjata nggak masuk ke situ. Jadi mohon konsisten. Negara menggunakan Badan Intelijen Negara BIN untuk menghalau, untuk meminimalis ancaman kedaulatan. Kalau hari ini lalu kemudian membiarkan itu, berarti negara tidak konsisten. Begitupun para ulama ketika menolak khilafah, alasannya dasar berpikirnya adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ulama menolak khilafah di negara kita alasannya darul mafasid. Kalau kemudian kaidah itu, prinsip berpikir itu tidak dipakai, maka ulamanya tidak konsisten, berarti Kang Muhajir. Kita kan sudah sepakat untuk Pancasila. Oke.
Cukup Pancasila. Kita tidak perlu khilafah karena khilafah berpotensi bahaya, memecah belah anak bangsa. Saya sepakat. Maka hayu hari itu pakai juga gitu. Tapi ini berpotensi mengancam kedaulatan NKRI. Kan gitu. Jadi itu ya, saya kira semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi kepada seluruh netizen, kepada tokoh agama, para asatidz, ulama, tolong husnudzon tidak bisa dipakai untuk konsep bernegara. Buktinya mana? Dahulu kita dijajah ratusan tahun karena ulama santrinya biarkan saja, VOC cuma ingin bekerja, biarkan VOC juga ngebangun jalan, gitu Kang Wajib. Faktanya apa yang terjadi ketika melihat kekayaan alam? VOC mendatangkan kekuatan militer Belanda menjajah kita. Jadi husnudzon nyatanya tidak bisa dipakai untuk sebuah konsep negara. Bukti yang kedua, negara punya BIN, Badan Intelijen Negara, punya BAIS, Polri punya intel sendiri untuk membaca pergerakan-pergerakan yang berpotensi mengancam kedaulatan. Artinya negara tidak punya konsep husnudzon dalam konteks kedaulatan, gitu Kang Wajib. Jadi tolong yang konsistenlah bernegara kita. Para ulama juga konsistenlah dengan dalil. Jangan dijual dalil ini ya. Jadi tidak lengkap kalau kemudian dalam acara kajian yang bertemakan Syekh Nawawi ini kalau kita tidak tabarruk kepada Syekh Nawawi Tanara Al-Batani. Saya kira audiens setuju ya. Saya juga banyak sedikit belajar daripada Gus Baha. Gus Baha itu kalau menjelaskan ulama itu tabarruk kepada kitabnya. Jadi kebetulan salah satu ulama yang menginspirasi saya kan Gus Baha. Bedanya Gus Baha itu santun karena ngaji. Kalau saya bedanya ngamuk karena kritik memang temanya. Nah malam hari ini saya ingin menjadi Saifuddin aja lah, bukan Mahes Al-Bantani ya. Karena nanti bawaannya ngamuk-ngamuk dulu kalau jadi Mahes. Iya, Saifuddin nama saya asli. Pangapunten Kiai, izin saya membaca kitab ini ala wajib tabarruk li sahibil kitab ya, Syekh Nawawi Tanara. Kebetulan juga saya tertarik dengan tema tadi yang diuraikan oleh Yai Hamdan ini kawan-kawan tentang ada orang yang anti terhadap Pancasila. Ini Koten Kiai ya. Ini menjadi perhatian kita ya, bagaimana tanggung jawab kita, terutama adik-adik mahasiswa, bagaimana kita tetap menjalankan syariat Islam di bawah naungan Pancasila. Siap jaga Pancasila? Siap jaga NKRI? Cuma kebetulan di sini tema yang saya bahas di sini memang babul jihad. Ini sinkron dengan apa yang disampaikan Yai Hamdan tadi berkaitan dengan Syekh Nawawi, juga menyinggung tadi sejarah 1880. Sebelum saya membacakan kitab Nihayatuz Zen, nanti netizen, rekan-rekan yang jauh di sana yang memiliki kitab boleh nanti sambil dibandungin. Barangkali bacaan saya ada yang salah. Perlu saya ulas di sini kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam konsep bernegara, konsep husnudzon itu tidak tepat. Bukannya tidak baik husnudzon itu, tapi tidak tepat dalam sebuah konsep bernegara Kang Mujib. Sama kayak khilafah. Khilafah itu sesuatu yang baik tapi tidak tepat dan tidak bisa kalau diterapkan di negara Indonesia. Jadi bukannya kita anti khilafah, bukannya kita menolak khilafah, tapi karena memang tidak bisa diterapkan di Indonesia, sehingga kalau khilafah sistem Islam diterapkan maka akan berpotensi terjadi chaos. Kaidah yang sangat populer yang disampaikan oleh guru-guru kita, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Khilafah itu baik, tapi kalau diterapkan di negara Pancasila, di negara Indonesia, maka akan terjadi chaos, perang saud, dan maka dahulukan apa? Darul mafasid. Maka cukuplah Pancasila, yang penting penegakannya, yang penting pemerintahnya benar-benar menerapkan Pancasila.
Yang jadi persoalan hari ini adalah bukan Pancasila atau sila, tapi penerapan pejabat ini tidak benar-benar menjalankan Pancasila. Sering di kesempatan live saya sampaikan, yang hari ini benar-benar menjalankan Pancasila itu rakyat, masyarakat, mahasiswa, kiai, santri, pengusaha. Tapi pejabat hanya segelintir orang yang diuntungkan dari teks Pancasila, Kang Wajir. Sepakat nggak dengan Wajir? Pejabat adalah orang yang diuntungkan dari teks Pancasila, sementara yang benar-benar menjalankan Pancasila adalah masyarakat, adalah rakyat. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyingkat waktu dan seperti yang tadi dikatakan, ala wajib tabarruk, malam ini izinkan saya membacakan salah satu bab di dalam kitab Nihayatus Zen. Kitabnya sepintas cukup ekstrim ini. Babul Jihadi di halaman 356 di dalam kitab Nihayatus Zen itu ada bab jihad. Namun Syekh Nawawi di sini menjelaskan menarik sekali. Huwa fardu kifayatin kulla amin kaqiyamin bihujajin diniyatin. Jihad adalah menjadi kewajiban fardu kifayah pada setiap tahun. Wajibnya sama kaqiyamin bihujajin diniyati, menjaga hujah-hujah diniyah keagamaan. Maka ulama NU dulu membuat kitab namanya Kang Wajir Al-Hujajul Qotiyah fi Sihhatil Amaliyah An-Nahdiyah. Kalau disingkat Al-Hujajul Qotiyah An-Nahdiyah, dalil-dalil pasti warga NU kalau diterjemahkan. Nah, wajib tidak para ulama-ulama mendesain, mensusun dalil-dalil amaliyah mayoritas? Ya wajib. Wa ulumin syar'iyatin, juga semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. Namun yang menjadi catatan saya pada kesempatan ini bahwa tentang wajibnya jihad, wajibnya menjaga dalil-dalil agama, ilmu-ilmu syariat. Di sini ada di dalam Qurratul Ainnya wa amrin bima'rufin, merintah kelawan atau kelawan kebaikan. Jadi itu wajib secara kifayah bagi umat Islam mengajak kepada kebaikan, Kang Muhaji. Nah itu yang tadi saya bacakan baru Qurratul Ain. Nah ini syarahnya Nihayatus Zen. Tapi ini murni pendapat Syekh Nawawi yang tertuang di dalam kitab Nihayatus Zen. Ini momentumnya tepat berkaitan dengan Syekh Nawawi, sehingga saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran Syekh Nawawi yang tertuang di dalam kitab Nihayatus Zen. Apa sih isi amrin bil ma'ruf? Ay wajibin wa nahyin an muharramin bil yadi. Jadi wajib merintah kepada perkara wajib itu menjadi kewajiban, Kang Muhaji. Seperti ngajak sholat. Bahkan wajibnya ngajak sholat itu berlaku kepada orang yang tidak sholat, Kang Muhaji. Jadi kalau nanti ada orang malas sholat, ngajak sholat, jangan dimarahin, Kang Muhaji. Jadi ada double kewajiban pada diri kita, yaitu kita wajib amar ma'ruf, kita wajibnya menjalankan ma'ruf. Sholatnya mengajak orang lain yang belum sholat untuk sholat, itu wajib. Juga wajib wanahyin an muharrami, mencegah daripada perbuatan haram. Mencegahnya yang pertama bilyadi, dengan tangan sekuat tenaga. Fal lisani, maka kelawan lisan. Fal qalbi, maka kelawan hati. Ini sebagaimana yang sering dikutip para ulama hadis Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Saya kira terusannya pada hafal ini. Ada yang hafal ya? Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Nah, Syekh Nawawi secara tidak langsung menjelaskan hadis ini. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dengan tangannya merubah. Fa illam yastati', jika tidak mampu,
maka dengan lisannya teriak-teriak orasi Kang Muhajir. Kayak Kang Muhajir ini orasi mulu gitu. Itu sedang dalam konteks amar sebenarnya dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya satu kesatuan Kang Muhajir. Sebenarnya satu kesatuan dengan dua bahasa. Satu hal dengan dua bahasa. Merintah maka kiai-kiai NU itu kalau ngebahas amar ma'ruf itu selalu begini. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Keterangan Syekh Nawawi menjelaskan ini itu sebenarnya satu kesatuan. Orang melakukan amar ma'ruf itu udah plus nahi mungkar. Orang nahi mungkar itu udah plus amar ma'ruf sebenarnya. Jadi satu kesatuan. Kata amar ma'ruf nahi mungkar, kata kedua nahi mungkar adalah taukid sebenarnya daripada amar ma'ruf. Maka yang dibahas di dalam Qurratul Ain di sini wa amrin bima'rufin. Tapi lalu kemudian Syekh Nawawi menjelaskan amar ma'ruf di sini adalah termasuk wa nahyin an muharram. Mencegah perkara yang diharamkan sekuat tenaga. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Nah, yang jadi persoalan fadil qalbi di sini bagaimana? Jadi saya mohon izin mengutarakan pendapat Syekh Nawawi. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati itu seperti apa? Banyak masyarakat yang belum memahami ini. Maka kata Syekh Nawawi, nah ini bersifat mutlak ya, kewajiban. Mengajak kebaikan, memerintah pada hal yang wajib seperti tadi sholat, mencegah daripada haram. Sawaunil fasiqu wa ghairuhu, ia iku pada atau iku pada utawi wong kang fasik wa ghairuhu lan liyane wong fasik. Tuh Kang Muhajir, wong fasik iku Kang Muhajir orang yang masih suka melakukan dosa. Maka tadi dikatakan orang yang tidak sholat itu masih diwajibkan mengajak temannya yang gak sholat juga. Jadi kewajiban memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran itu berlaku kepada semua orang, bahkan kepada orang yang fasik. Wa fil hadis innan nasa idza ra'aw dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ayya'ummahumullahu bi'adzabi. Setuhune manusia idza ra'aw dhalima iku ing dalem perkalane ningali ya manusia ing wong zalim falam ya'khudhu ay lam yamna'u, maka orang mencegah ya manusia ing atase kekuatannya si zalim aw syaka ayya'ummahumullahu bi'adzabihi, maka parak apa artinya meratakakan ing manusia sapa Allah kelawan siksaane Allah. Kata Nabi tadi ya, atau kama qala Rasulullah, yang artinya apabila manusia melihat kezaliman kemudian tidak berusaha mencegahnya, maka ausyaka ayya ummahumullahu bi'adabi, maka Allah akan meratakan, maka Allah akan mengirim azab sama rata, yang berdiam diri pun akan terkena azab. Kamu Muhajir. Jadi apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, Kang Muhajir senior, teriak menolak segala kemungkaran, itu sudah sebagaimana mestinya. Karena kalau Kang Muhajir hanya berdiam diri, Kang Muhajir pun akan kena azab. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa kalau kita melihat kezaliman, jangan hanya berdiam diri. Kan katanya kata Nabi yang penting dari hati, pakai hati. Yo, lanjutin apa yang dimaksud fabi qalbi. Wal muradu bin nahi anhu bil qalbi huwa ayyatawajjaha bi himmatihi ila Allah taala fi izalatihi. Yang dimaksud mencegah kemungkaran dengan hati itu bagaimana? Ayyatawajjaha bi himmatihi ila Allah. Seseorang hendak bertawajuh, benar-benar bersungguh-sungguh meminta agar Allah menghilangkan kemungkaran. Jadi menolak dengan hati itu bukan ya udah yang penting saya nggak setuju, bukan itu. Itu belum tanda konteks himmah itu. Harus himmah. Jadi misalnya kalau mamang santri, mamang kiai, para abuya, ajengan kiai, tentu tidak mungkin mereka berdemo turun di lapangan. Apa yang dilakukan santri?
Apa yang harus dilakukan kiai asatid? Kan tidak mungkin mereka melakukan apa yang dilakukan para adik-adik mahasiswa, turun ke lapangan demo. Maka kiai, santri, ahli ibadah, masyarakat yang lemah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, meminta perlindungan agar kemungkaran ini dihentikan. Sawa'un sadara dzalika tawajjuhu amman jarat adatullahi ta'ala bi an la yukhayyiba tawajjuhahu am min ghairihi. Saya kira itu saja ya.